Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, kenapa wanita harus dididik lebih? Karena wanita adalah asbab asbabul gawi li qiyamil mustaqbal, penyebab terkuat suksesnya ulama dan anak bangsa ini ditentukan oleh seorang wanita. Mon wanita nasal salah yusal silu anan salah yusal silu. Nggak mungkin menjadi anak yang sukses kecuali terlahir daripada pangkuan seorang ibu. Tidak akan sukses ulama-ulama kita kecuali daripada pangkuan dan kesabaran seorang ibu di dalam merawat anak. Mohon pak bapak ya apa lah kono yuk. Coba suruh neku anan kakek si umur setahun. Sare be, taking dek ya anan kakek talon talaki. Pada nangis benung. Pada nangis benung. Lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza syaa'a fi qulubil mu'minina law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila sulukin sabilis sa'adah wa hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil gada amma ba'du. Seteja para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebutan kaula amul jaki, keluarga besar Nahdlatul Ulama Malarmoke, Bahtera, Perau, Si Agung, Si Sampurna, Si Sae Kak Dinto, Pakun bisa berada di Indonesia dan bisa membawa kebangkitan untuk bangsa kita dan masyarakat Indonesia secara khusus dan untuk dunia secara umumnya. Amin Allahumma. Nahdlatul Ulama Kak Dinto sulit untuk ditumbangkan, sulit untuk dirobohkan, karena ussisa alat taqwa, seabebet beniring sembarangan, niatnya bagus, ma kullu ma kana lillah dama wattasal, setuju jika pondasi landasan utamanya itu adalah Allah, maka dia akan terus langgeng dan kekal. Manittasala bil baqi fahuwa baqi. Yang nyambung dengan zat yang kekal, maka Allah akan mengizinkan tersebut untuk diberikan kekekalan kepada sesuatu tersebut. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama tak usah takut Pak, mbiyen tak usah takut, tak usah ragu. Yang orang-orang di belakang kita, haula'ir rijal, mereka adalah sultanud dunya wal akhirah. Yang ada di belakang kita orang-orang besar. Dan Anda semua yang ada di tempat ini, para pengurus yang tadi dibaiat, ini bukan cuma baiat secara pembacaan, tapi ini ada sanadnya dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membaiat sahabat tahta sajarah, di bawah pohon, nggak sembarangan, bukan sebuah susunan acara pembaiatan, tapi di dalamnya siapa yang sudah baiat berarti telah masuk kepada keluarga besar daripada Nahdlatul Ulama. Kalau sudah masuk, maka mereka mengatakan awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna lazala tahta liwana. Apa kalian nggak tahu kami orang soleh adalah orang yang paling pintar untuk membalas budi. Wa muhibbuna, yang cinta, cuman cinta ini, cuman cinta. Yang cinta ini kan tak modal, tak lako, tak norok baiat ki guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Kun cinta
Apa bahasannya? Wa muhibbuna, yang cinta, cuman cinta. Cinta kun ngocak lepiu le dia. Mbian alepiu ka gula bu. Mu mak sewa tu wa sing ngocak ke. Ada sing ngode denaya. Keng mon ebes abes mbian negara tin yu. Kodungah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ngaki. Kun cinta, maka apa kata mereka? Maka kata mereka adalah lazalat tahta liwana, selalu berada di dalam apa namanya bendera kami. Kalau sudah ada di dalam bendera mereka, man arafna ma sayyabna wa in sayyabana, man arafna, yang pernah kenal sama kita. Nggak ada ceritanya mantan kalau di depan orang soleh. Ya ki, mending di orang soleh nih kak, kalau tak ada di setan kaki, mungkin sekelas mantan. Lagi, man arafna, yang kenal dengan kita, masa yabana, nggak mungkin kami sia-siakan. Wa in sayyabana, makelah orang yang luar pun nenget ke NU, tetap pada pak, jangan pernah bagus kakak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan ada buaki man arafna la yakhaf kain man kan. Siapa orang yang kenal kepada kita la yakhaf, enggak usah takut. Kain man kan. Apapun itu. La minal insi wala minal jinni. Enggak usah takut dari bangsa manusia ataupun bangsa jin. Ada siapa buat Indonesia ini? Yang hebat Indonesia Kak Adito adalah pemilik daripada bahtera ini yang Anda sekarang ada di dalamnya. Jadi cak arek kasih lain lah. Ini engkau pengen beli engkau keren. Seporan bekasar kantongnya. Bocok colo. Bocok colo udah kok yamba marah. Demat tukang patwal kok gelak mak mulai kebilang jeleng. Oh bedok jeria. Ada kayak kita kikir lah mulai kada nak aja. Allahumma shalli ala Muhammad. La yakhaf kain man kan. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang cuma cinta. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berkhidmat di dalamnya? Ini menuju 100 tahun ya. Menuju 100 tahun. Dengarkan Bu, dengarkan Pak. Sampiang yang berbaju, baju ini nggak ada manfaatnya. Saya yang ini kak, bukan. Jangan cuma cukup la tagif alal mabani, walakin udkhul fil maani. Jangan cuma masuk NO di kelampi. Mendik masalah mataku angku kelampin. Oh ale tak ya nuwa. Je tak nyindir, nabrak nih aku, nabrak nih kak. Ini ngaki jangan. Ada yang lebih besar yang kamu dapatkan kalau cuman baju yang kalian pakai ini kalian masukkan ke dalam sini, ke dalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, yang berkhidmat di dalam NU, memajukan NU, walaupun banyak yang nggak tahu. Saya yakin di antara kalian semua banyak yang berjasa kepada NU, tapi mungkin ketua kalian nggak tahu. Mungkin nggak diliput, mungkin nggak difoto. Kayak Hasyim Asy'ari mutu Zambian. Mereka juga punya wartawan. Para kiai itu punya wartawan. Wartawannya itu malaikat. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq wa yaltamisuna ahlal dzikri. Wa idza wajadu qauman yadhkurullah tanadau halumu ila hajatikum. Kalau sekelas majelis zikir aja itu ada paparazinya sih. Tahu ke paparazi? Talojor ngocak apa paparazi? Tahu paparazi kaki? Kelepon cetot iya. Beli sih kok keren dina. Kuk siap. Tersehat terus. Bagus. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Noleh beli apa tuh kok mega engkau dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi. Dengarkan sambian Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa deh? Hai. Oke, bon. Oke, tak Nabi yang kotek lagi. Apa kemi ya Habib? Oh, Habib tumpah. Oh, rosak deh lah. Ada siani dinner ya ada. Bon cukup. Aing. Bon cukup. Bon. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Wis, dengarkan. Ngaji sekecil lagi. Kula ceramah kalakan kada kemarin pas kebinian. Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada kita muqaddimah ada ya. Kita kepada deh. Kalau dua mari dikini, ada rumah. Siap. Engkau kita beri ngakan deh. Macorat ada tindangakan di dalamnya. Oh iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Kalian yang berkhidmah di sini, kalau sekelas majelis dzikir itu punya yang namanya wartawan yang dikirim oleh Allah untuk mencari. Wartawan itu kan ngasih kabar, dilaporkan ke atasan. Mereka juga orang-orang soleh punya wartawan yang datang ke tempat sampian bangun malam mikirkan NU, sampian bangun malam merancang bagaimana NU maju. Ketahuilah bahwasannya wartawan daripada orang-orang soleh selalu setiap harinya arwah daripada ulama Nahdlatul Ulama keliling di Indonesia untuk melihat siapa orang-orang yang berjasa di dalam daripada NU walaupun tidak terliput oleh media massa sehingga tidak nampak walaupun jasanya sangat besar. Kam min masyhur barokatil mastur, berapa banyak daripada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang sekarang selalu ada di gambar, yang sekarang selalu ada di jalan-jalan, itu semua adalah barokah daripada kalian semua yang ada di bawah. Tepuk tangan. Allahumma shalli Muhammad. Kopa ini uneser lagi nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ge? Ini lagi. Maka dari Kak Dinto, usaha Anda nggak mungkin rugi. Sampai dikatakan, dan ini adalah jalan yang sangat istimewa, berkhidmah kepada orang soleh. Dikatakan mani'tana bi abna'il kibar i'tanal kibaru bihi. Siapa orang yang punya perhatian bi abna'il kibar kepada anak turunnya orang soleh. Dan yang sekarang kalian ada ini lebih daripada anak turunnya orang soleh. Kiai-kiai dulu terkadang meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya demi membentuk perahu bahtera Nahdlatul Ulama ini. Lebih dari anak cucunya, lebih daripada apa yang dia miliki, bahkan lebih daripada nyawa mereka. Mereka siapkan perahu yang seperti ini. Jika sampean perhatian kepada anak mereka, mereka akan perhatian kepada Anda semua. Lalu bagaimana jika Anda berkhidmah di bawah naungan bahtera Nahdlatul Ulama, maka insya Allah semua keberkahan orang-orang soleh. Sampean tak usah nyari ke Hasyim As'ari ke Kopurna, sampean tak usah nyari ke para masyaikh ke Khalil Bengkalan, ke As'ad Sukorejo, tak usah yantarin ke Kopurna. Mereka yang akan mengirimkan paket yang setiap mereka dapatkan dari Allah akan disampaikan kepada keturunan Anda. 7 turunan, petong turunan bakal jadi orang-orang sesoleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mau orang soleh ini tak usah ragu Pak, nggak usah ragu. Akan dikatakan siapa orang yang berkhidmah kepada orang soleh akan memiliki keturunan yang soleh, makanya sampean tak soleh. Bungkana gedeng, keng bisa buah durian. Mon sampean ngan namen gedeng, buahnya ya gedeng. Ban meler ya anan ya daerah ya deh lah ya daerah boleh. Mon sampian sal-sala anan sal-salan wasal butan ki. Maka dari Kak Dinto dikatakan cara pintas untuk memiliki anak yang soleh adalah dengan berkhidmah kepada orang soleh. Nggak perlu dipuji, nggak perlu di depan sampian.
Mereka mungkin kalau yang di atas ini lupa dengan nama-nama kalian yang berjasa, tapi mereka orang-orang soleh nggak mungkin lupa kepada kalian. Fid dunya wala fil barza wala fil akhirat. Tak kira lupa ning dunya, tak kira lupa ning akhirat, tak kira lupa pakai ning hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, maka dari Kak Dinto, tapi ada satu hal penting. Jadi kula ceramah makin Kak Dinto bagi dua. Satu ke laki, marina kebinian, ke laki kada. Iki kirna lakin ban yu, oleh yu. Olehnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Nah, pentingnya juga di sini kalian mendapatkan waridat pemberian daripada ulama yang ada di Nahdlatul Ulama tergantung daripada siapa namanya beberapa hal. Jadi lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang perlu dicatat supaya dapat barokahnya orang soleh. Kalau kepingin dapat barokahnya orang soleh, ada 3 hal. Nikah, jangan NU yang berkhidmat supaya maksimal. Ya sampean saya cinta be oleh bagian apa boleh saya khidmat. Mun terus sempurna telok teku. Telok teku. Apa saya pertama? At-taslim. Waktu pasrah. Begiat nembian. Jago neng lesan melolo. Jago ndaya melolo. Ingatena ke lain hati. Mereka akan mengatakan kepada dirimu, jangan kau dustakan diriku. Waduh, besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Yang perlu untuk para tim kerja kalau pengen dapat maksimal dari mereka orang soleh 3 hal. 1, at-taslim, harus salam, pasrah. Fasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaihim wadihun bil adillati. Mula guru dohirnya mukhalafah ampun taslim. Fasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaihim wadihun bil adillati. Mereka punya dalil, paham atau tidak paham? Paham lagi? Aneka taslim. Makanya dikatakan bahwasannya dulu ada sebuah contoh santri yang sangat istimewa. Namanya adalah Syekh Ali bin Abdullah Baros. Catat nih kaki. Catat ngaci. Ini ada hadiah dari kartu sehat Nahdlatul Ulama. Gratis berobat bila nih kak? Sekali apa seumur hidup tidak remuk. Ketika sakit. Umum sakit. Sakit sekalian. Oh iya. Bukan oleh berobat. Beri pil sekresek kemarin kan. Ini juga. Allahumma shalli Muhammad. Ngaji gi. Dengarkan. 3 hal. Taslim. Dulu ada seorang santri namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Santrinya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attos. Sahibur Rotib yang punya Rotib Attos. Ini datang dari gunung. Sampai kalau bahasa di Yaman itu dikasih tahu yabul ala hijri. Ki kemean ning celanan nah. Ki ngompolan dari buduna. Datang ke Habib Umar tapi dia bawa taslim. Habib mau ngaji, lejong ngarek jong. Eki. Habib mau ngaji, lejong bersihin kandang sampai jong. Eki. Habib mau ngaji, lejong tang mobil kita sasa jong. Eki. Ketika dilihat dia sudah pasrah, baru dibukakan kitab Bidayatul Hidayah, muqaddimah cuma sampai kalimat waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Ketika nyampe itu gef ya Ali cukup itu tak kakake ilmu dhahir wa batin keangkui kakek Ali. Ketika melihat seorang santri itu taslim. Lah kalian yang berkhidmat di NU jangan dikira mereka nggak tahu, yang berkhianat atau yang tulus atau yang setengah-setengah mereka tahu. Orang soleh mereka tahu. Maka dari itu ayo paungguan akhidman yang gak dinto. Ada Pak Ding lagi. Ada apa mak sampean CEPL? Seporan kang, seporan munsar kasaran sampean tak pantas untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Sekelas kita malu, pendosa, orang nakal, tak becek, orang tak genah, king akhidman ning NU, todus bu aben nih. Tapi yang jadi pertanyaan, anak apa mak sampean CEPL?
Tu apa mak sampean seepel. Padahal mau ngaca ba nikah. Mai patawa ka ore ngaca ka kui TV nika todus kelaban kelakon na ba aban. Keng apa mak sampean seepel. Ketahuilah mereka yang memilih, mereka yang memohon kepada Allah untuk anda berkhidmat di dalam montakeng oleh izin dari masyayikh daripada Nahdlatul Ulama, tak kira bisa sampai khidmat di dalam bahtera yang mulia ini. Mbian ebele apa tujuannya dipilih? Satu, terus makle sampean esaporo tulisan Allah. Dua, makle sampean yang kak derajat teman Allah. Telok, makle sampean di keturunan sesoleh-soleha. Empat, mereka ingin sampean menjadi pendamping mereka nanti di akhirat. Lima, mereka ingin memasukkan sampean rombongan Gusti Kanjeng Nabi yadkhulunal jannata zumara, untuk masuk ke surganya Allah secara rombongan. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Ini yang pertama lagi harus taslim. Yang kedua harus punya adab, pasopan Pak di NU. Mereka bukan orang yang tujuannya nyari uang dengan bahtera ini. Lebih dari itu, menyelamatkan umat, akidah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Paham ya? Pak adab, pasopan. Kenapa? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena NU ini adalah hadiah terbesar untuk Indonesia khususnya. Disadari atau tidak? Monta ada nih Pak. Oh, monta ada perahu si raja gak dinto sal salah yusal silu sal salan wasal. Makanya saya mewakili mereka para aulia, para solihin, mengucapkan kepada kalian semua jazakumullahu khairan jaza, melarboke ibadah sambian dengan balasan yang begitu besar insyaallah. Amin Allahumma. Ada pasopan di NU yang sopan Pak, sopan. Aneka bukan acara cekecek nih, bukan wadah cekecek nih, dibangun dengan sesuatu yang sangat istimewa, dengan niat yang sangat istimewa. Ini lagi yang ketiga, husnudzon. Husnudzon, Pak husnudzon, mentero barokah mereka, taslim, adab, dan juga husnudzon. Sahib husnudzon la yakhib wa in akhta'a. Orang yang punya sifat husnudzon tidak akan rugi walaupun mereka salah. Makalah salah tak ada rugi. Kurang di sifat senyamana husnud. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Datang tambahin susu. Iya hah? Masuk YouTube talam maran. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dengarkan, paham? Makanya di dalam menyongsong menyambut 100 tahun NU ya, apa temanya? Merawat jagat, membangun peradaban. Nah, saya tertarik dengan kalimat jagat. Jagat itu saya tadi malam nyampe kira-kira jam 1:30 nyampe sini. Saya tanya ke Kiai Zainul, ada di WA-nya judul jagat. Terus di situ saya menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud jagat ini ada dua. Jagat ini ada dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Merawat jagat, membangun peradaban. Nanti saya akan bahas apa yang dimaksud jagat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Dan juga membangun peradaban. Membangun peradaban
yang ada di negeri ini, peradaban manusia. Ketahuilah, dengarkan, kuncinya peradaban aneka adalah inna khairad dunya wal akhirah fi taqwallah wa ta'ati. Paham enggak? Semua kebaikan urusan di dunia dan di akhirat kuncinya adalah takwa kepada Allah dan juga ketaatan kepada Allah. Ini kuncinya. Wa inna syarrad dunya wal akhirah fil ma'siyatillah wa mukhalafatih. Dan ketahuilah, kunci kejelekan, rusaknya peradaban, rusaknya jagat apa? Fil ma'siyatillah wa mukhalafatih, yaitu ketika kita bermaksiat kepada Allah dan ketika kita melanggar daripada perintah-perintah Allah. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya semua peradaban mon lopot dari kuncinya, lopot dari kunci kedua nih kak. Semua kebaikan kuncinya peradaban. Dengarkan, kuncinya peradaban adalah inna khairad dunya wal akhirah fi taqwallah wa ta'ati. Ini kuncinya. Wa inna syarrad dunya wal akhirah fi maksiatillah wa mukhalafati. Ini kuncinya peradaban. Ini kuncinya peradaban. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat kuncinya takwa dan ketaatan. Kejelekan yang ada di dalam dunia dan akhirat, kunci kejelekannya adalah bermaksiat kepada Allah dan melawan dan menentang perintah Allah. Dikatakan semua peradaban jika melenceng dari kunci utama peradaban ini, maka adalah at-tafahah, yakni ad-dana'ah, hina, gelap, bohong, akan tertinggal, akan terperosok, dan perkara yang batil, dan juga penyesalan. Makanya di Indonesia ini peradabannya sangat istimewa, karena para solihin Nahdlatul Ulama membangun peradaban yang ada di Indonesia ini dengan kunci inna khairud dunya wal akhirah fi taqwallah wa ta'ati. Coba kita lihat, Amerika sehebat apapun, negeri luar sehebat apapun, ketika mereka tidak memiliki ulama-ulama yang begitu hebat, nggak ada di sana Islam, nggak ada di sana kunci daripada peradaban, yaitu takwa dan ketaatannya, yaitu kunci kerusakan peradaban, yaitu di dalam kemaksiatan dan melanggar daripada larangannya. Maka kita lihat negeri-negeri maju, walaupun maju ancor bipra, maju semua otak mikir, punya pemahaman, tapi kita dibimbing oleh ulama kita, kamu boleh mikir maju, kamu boleh berinovasi, kamu boleh berkreasi, tapi ingat relnya adalah ini agama, supaya kamu faham memahami Al-Quran, supaya kamu mudah memahami hadis Nabi yang begitu hebat, begitu mulia, begitu luas. Kami para ulama, kami Nahdlatul Ulama membuatkan kepada kalian rambu-rambu dan juga bumbu-bumbu disiapkan oleh mereka, sehingga kita lihat, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita lihat di Indonesia, peradaban di Indonesia dari segi apapun, bahkan dari segi seni sekalipun. Dia tak cerita wayang kok, dia tak kok viral kok dia tak cerita wayang kok dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari segi seni sekalipun mereka bumbui itu seni, mereka taruh itu seni di dalam rel agama, sehingga mendapatkan nilai ibadah dan sehingga mendapatkan dan muncul dari tersebut hal yang namanya nilai dakwah di Indonesia, karena bumbu yang diletakkan oleh para ulama. Bahkan bangkai sekalipun bisa menjadi suci, kulit bangkai bisa menjadi suci di tangan para ulama ketika mereka tahu namanya disamak atau didabak, walaupun bisa dipakai kulit yang najis bisa menjadi suci, karena mereka ulama tahu relnya, tahu jalannya, tahu bumbunya. Makanya dari itu, selagi Indonesia masih ada Nahdlatul Ulama, masih ada perahu ini, maka insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tepuk tangan untuk para masyayikh kita. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, adanya orang soleh di Indonesia itu adalah nikmat terbesar.
harus berterima kasih kepada ulama-ulama Indonesia, karena ulama maji'ul ulama, maji'un nur, maji'ul barakah. Ulama itu cahaya. Dengarkan kata Sayyidina Ali, al-alim misbahul alam, faman aradallahu khairan igtabasa minhu. Orang alim adalah lampunya bumi. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, maka Allah izinkan untuk mengambil daripada lampu tersebut. Nggak usah, jangan membenci teknologi, karena ulama seperti teknologi. Ulama itu seperti teknologi yang canggih, dengannya kita bisa berinovasi. Dengan ulama kita bisa berinovasi. Maka dari itu NU adalah hadiah terbesar dari Allah untuk Indonesia khususnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Dengan Nahdlatul Ulama bangsa ini bisa berinovasi, bisa berkreasi, mewarnai Ibu Pertiwi yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Mudah-mudahan membawa keberkahan Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Ya, bayangkan Pak, wayang Pak, kolek saya fenomenal sedia. Wayang, wayang ya kita tahu hukumnya, semua tahu, nggak perlu dipungkiri di dalam kitab bagaimana itu. Tapi kita lihat kecerdasan ulama kita, ketika membumbui wayang, mereka diambil hatinya, jangan disembah. Ini gambar, ini kamu gunakan. Wayang itu Pak sama kayak TV. Apa bedanya TV? Apa bedanya TV? Mon wayang haram, TV cung haram loh. Cung haram loh. Kalau wayang ki kontrol bi dalang, moneka. Kontrol bi apanya mana kelaban orang-orang yang mungkin di situ bukan Islam. Dengarkan, itu hebatnya ulama kita. Wayang Pak. Mau wayang nih kan tahu saya sebut hukum maka kita tahu, paham? Tapi ketika ulama dengan cerdasnya, wawasan mereka, imajinasi mereka, inovasi mereka, kreatif mereka, itu yang namanya wayang dibumbui oleh mereka, supaya tidak ada penyimpang dari agama, dari akidah, dan bahkan hal yang jelek sekalipun itu mereka tumpangi sehingga bernilai daripada seni, tapi juga di dalamnya bernilai daripada ibadah dan juga bernilai daripada dakwah, barokah daripada para ulama kita. Alhamdulillah. Jadi kalau Indonesia masih kepingin barokah, nggak kepingin dijajah, maka Nahdlatul Ulama harus tetap berjaya di negeri ini. Kita ucapkan terima kasih kepada para pemerintah kita, para aparatur pemerintah kita yang masih memfasilitasi, yang menjaga, mengamankan, memberikan ruang kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan adanya aparatur pemerintah dan juga para ulama, adanya satu mereka, membaur mereka, menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kalau mau berinovasi itu harus ikut ulama. Kullu ma kharaja an mardatillah wa an manhajillah wa amma ahabballah batil batil batil, kata Habib Umar. Semua yang keluar dari ridhonya Allah, semua keluar daripada rel agama, semua yang keluar daripada apa yang dicintai oleh Allah, batil batil batil. Makanya kalau pengen tahu kebaikan jangan baca sendiri. Pengen tahu agama jangan cuma baca Quran sendiri. Jangan baca Quran kol bungkol Pak. Jangan memahami hadis kol bungkol. Kamu siapa? Ulama alam bane katakan pada ulama ul uzab, di antaranya Sayyidina Bashir al-Hafi, takabin. Untuk apa? Untuk merapikan agama ini supaya mereka tidak mudah mengambil dari Al-Quran, tidak mudah mengambil dari hadis. Mereka sajikan siapa nyaman ngompak para ulama Nahdlatul Ulama neka ampun menangkenkan kelas micin, ulama-ulama micin sekarang itu. Terus sedek maca buku terjemahan, buka Google ada ulama micin. Mangkan umat banyak setruk pikirna.
nyak glumicin na ilmu nah gini apa buntal. Tapi kita ulama Nahdlatul Ulama kita diajari bapak kalau pengen manis pengen sedek cek melemicin duk cek melemicin ping bebeng pote campur bineka beri buja beri gula beri saang lemana iya arwah sehat. Ini ulama kita bumbunya resmi bumbunya asli mon mangke neka walaupun restoran yang mewah keng masuk micin malolo mole kencing manis kencing pahit darah tinggi darah rendah kolak. Kenapa? Karena siapa orang yang bersanadkan kepada ulama micin ilmuna bekal kerdil stroke komplikasi ilmuna amalianya komplikasi. Kenapa? Oh kita bumbunya dan bumbu kita minta maaf bumbu kita nggak ditaruh di internet bumbu kita nggak ada di internet ya gini munten engki dodok dong mana ada orang jual soto buka bumbu di internet bu saya kasih sampai jangan percaya dengan bumbu-bumbu yang ada di internet cara buat bakso di internet carpak. Kenapa? Karena buat bakso itu di internet ada sekolah khususnya mau ning beb boh bini gula malah sekolah ke bakso 500.000 kuliah narwa grup we amajar 500 pakake browsing glowing grossing apa nyaman dua panyongok resep bakso acen lu tak ada tija apa nggak ada ilmu dibuang sembarangan mama al ilmu itu nggak ada kecuali adanya di mana di pangkuan orang-orang soleh yang bersanad. Buat apa adanya pesantren kalau sudah adanya internet? Kalian supaya tahu ilmu pesantren dengan ilmu internet, ilmu kuliahan dengan ilmu pesantren lain. Engki gawe rocek, bumbuna pada cara ngolekan lebih saolekan lain gitu loh. Engki. Olek nareng metura be olek nareng coba lain dia wuhui angak aduh lesa kok ada pakai bumbu dapur ya apa ya terus lagi nih kan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad paham ya. Nah makanya ulama kita ini tanawa'atil wasail linusilun nas ila rabbin nas bermacam-macam pak jalan menuju Allah dan ulama kita ini sudah memiliki bumbu yang paling enak yang paling murah dan tidak berbahaya dimiliki oleh kita. Jangan oleh sama yang praktis lain pak bu ibu saya glowing dari mama mereka saya glowing kakek di bini saya glowing saya murahan Kelly glowing saya murahan muana tak pote pocet ngak majid lagi keng kakek mon meri bese kebini na epak glowing taung kual wow boh ngak India bulbul. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad paham ya. Maka dari itu dengarkan ini penting untuk kita bahwasannya perlunya kita memegang teguh daripada apa yang ada kita sekarang di dalamnya. Mudah-mudahan barokah amin Allahumma dengarkan setia perlunya kita ini mengikuti orang soleh ikuti orang soleh. Kalau pengen mengenal orang soleh mengenal kebaikan kenallah dari ahlinya. Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan i'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum. Kenali kebenaran itu dari orang yang benar dan berjalanlah bersama mereka. Fi tariqit tuqa min haitsu taru warahum. Mereka itu jalannya adalah jalan takwa, berjalanlah di belakang mereka. Fasaada, ketahuilah fasaada, keberuntungan manuto kullaha biktifahum, semua keberhasilan, kesuksesan, kedamaian itu adalah manuto kullaha biktifahum, berpusat bersumber dengan mengikuti daripada jejak-jejak mereka. Amin Allahumma wis dengarkan. Nah nikah setia itu untuk lelaki boleh setia ceramah kebinian merawat
jagat. Jagat itu tidak tahu, saya kok punya pemahaman dua. Jagat itu ada dua. Jagat yang apa namanya? Jagat yang pertama dan jagat yang nyata. Jagat yang nyata ini adalah bumi kita. Kita harus rawat. Paham ya? Zahiran wa batinan. Kita harus rawat. Nah, bagaimana cara merawat jagat ini? Are mun bahas Arya tak remare deh kan. Kula bahasa si kedua. Jagat yang utama. Jagat yang utama adalah perut ibu. Itu jagat kita. Kita sebelum ada di jagat raya ini di mana? Sebelum di jalan raya, kita di jalan sempit kan gitu. Hah? Sebelum masuk ke jagat raya, kita di jagat yang sempit. Siapa? Perut ibu. Subhanallah, saya tadi malam punya pemahaman yang dimaksud merawat jagat itu adalah merawat seorang wanita. Pentingnya seorang wanita dirawat, dijaga, karena wanita penentu keberhasilan sebuah bangsa dan negara. Allahumma shalli Ahmad. Kalau bahas jagat nih kak, deki mulai Pak Camat ngonceng TV kan, Pak Camat sih yonceng nih kak. Ada kan ajaga negara, iya man. Tak pernah ngonceng gulem bian dia. Hah? Apa? Boyo molan anjar apa yang ngabi kulit sih. Hebat dia, camat gigirin. Mudah-mudahan jadi camat yang barokah. Kacamatan tuh jadi terang pak. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lah, saya memahami jagat itu dua. Jagat sempit dan jagat raya. Jagat raya ini gampang, kalau mau untuk menjaga ini sudah ditentukan oleh ulama secara zahir gimana, secara apa namanya? Karena kalau secara menjaga jagat ini tugasnya dua. Tugasnya Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, itu menjaga jagat secara zahir. Dan ketahuilah jagat secara batin itu tugas daripada ulama. Tugasnya ulama menjaganya. Apa yang harus dilakukan? Ada tak yojo lah. Mon Pak Camat terus daerah dina barokah, onceng gula boleh, yojo lah Syria. Oh iya, itu jagat raya. Saya lebih tertarik membahas jagat yang jagat sempit. Ada jagat sempit, ada jagat raya. Merawat jagat, membangun peradaban. Betul. Ketika jagat itu sudah dirawat dan peradaban itu dibangun, maka orang itu akan memiliki EQ, iman yang sangat tinggi, dan juga pemikiran yang sehat. Kalau pemikirannya sakit percuma. Maka dalam lagu Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya dulu. Jangan bangun badan Indonesia. Jangan buat tempat rekreasi dulu, masyarakatnya dibangun. Kalau masyarakatnya itu sakit jiwa, nah berarti sakit jiwa. Mulai sakit jiwa gila, reng gila memberi kenangan rekreasi, ya kemaksiat. Ya buat dihancurkan, dirusak. Bangun jiwa Indonesia. Dan saya minta apa namanya, pasrahkan kepada kami para ulama, Nahdlatul Ulama, kami siap untuk merawat jagat Indonesia secara batin supaya Indonesia aman dari gangguan manapun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis, setiang kok ceramah ke jagat sempit ya. Hei ibu, jagat yang sempit. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Seorang wanita harus dijaga. Seorang wanita harus ibadah remah. Ibadah remah. Dengarkan. Apa? Dengarkan. Wanita itu harus lebih dijaga. Karena wanita mengandung di dalamnya ada jagat sempit. Beda jagat apa? Perlu dijaga reng bini. Mak. Nahdlatul Ulama, makanya adanya fatayat ini. Kenapa sih di NU itu ada fatayat? Di selain NU beda fatayat. Beda. Sobu. Walaupun ada,
tidak serapi, sedetail. Kenapa di NU dibuat fatayat? Karena tahu di dalam jagat kecil itulah penentu daripada kemajuan bangsa. Reng bini nikah, suksesnya nikah. Para kiai setuju ning atas. Are tadi apa benar ya? Bu iya masa si bobo melolo si kikirin dia. Iya mau tak terima lah cek ojeng boleh mar. Ada sini kumik dia ada. Apa boleh ben mbak? Erotorot mele gelek Habib dia. Yang megang bek nih kasih kok songkok, dak apa-apa nak. Apa boleh Pak Camat ya? Bu iya meregi ya Pak, masa pas kiai melolo. Enggak ada apa-apanya. Dengarkan, kesuksesan seorang lelaki ditentukan oleh dua hal. Dua wanita yang memiliki peran penting di dalam suksesnya seorang lelaki. Pejabatkah, kiaikah, itu mendua nek rosak Pak ada. Pak Camat mau dua nek rosak. Kacamata bini nih yang kuyu. Mon dua nih. Kiai mon sampai dua nih rosak. Ma asurban, ngala asurban, saleber bini nek kalong. Arapa dari keriduna. Karena dengarkan, suksesnya seorang lelaki pejuang bangsa, suksesnya dari dua. Satu, yaitu adalah doa seorang ibu. Ini ulama ini yang bisa duduk di atas. Ini mereka, di balik mereka ada doa ibu di malam hari yang selalu dipanjatkan sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses. Kedua, berdebu nyai si sabar Athena, apa namanya Athena kak dinto lege. Mau neka kiai nggak neka, boleh sih nyekuk emik dia. Mau pas di nyai pas tepak si cerempe ayu cerempean. Ada kiai si apal Quran. Mau mare kikirin bibina, suruh maca kuliah ayu al kafirun tak kira pak depak. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum antuman tak remare. Oh, seneng ate nering bini. Dina yang kemarin kocong kotak kiri kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi suksesnya seorang lelaki ini Pak Camat. Pak Camat ini kalau nggak punya ibu yang mendoakan nggak mungkin bisa sukses ini. Kalau nggak ada Bu Camat hadir. Oh tak Bu Camat tapi coba hadir aja tuh Bu Camat. Dengarkan, kalau bukan karena Bu Camat nggak bisa dari camat. Dari jabatan nggak bisa. Bini nih kamu lah, lama takut mah deki punya musuh nak kakek dia orang jadi engkau jalan. Ada yang seneng terakhir nih Pak. Alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, karena saya sering mengatakan kalau lelaki kepala rumah tangga, ketahuilah mereka para wanita adalah lehernya rumah tangga. Mun salah tedung bental mereng deh jadi. Eki. Nah, maka dari Kak Dinto, reng bini harus melakukan apa? Harus dididik lebih. Kenapa sih perempuan itu kok harus dididik lebih? Karena diantaranya dengarkan. Karena perempuan itu 4 hal penting yang membuat wanita harus diberikan pendidikan lebih dari orang laki. 1. Asbabul gawili giyamil mustakbal. Seorang wanita itu adalah penyebab terkuat berdirinya masa depan anak bangsa dan ulama. Mon pas bu ibu kak ditoter leter kebi darmai anak lagi saking daya makanya dikatakan 70 ataupun 80% pemikiran seorang anak itu ditentukan oleh seorang istri. Jadi mon abi ini bakjaknya ada sewing glowing melolo ini ngaki mele fatayat nih kecil. Fatayat jarang se glowing bebeh kalah medem paten lambuna. Ngenem apa ya? Susu jangan ngenem teh tadi nggak masuk TV ya nak. Pak Camat minum apa Pak? Aing. Oh. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, kenapa wanita harus dididik lebih? Karena wanita adalah asbab
apa namanya asbabul gawi li qiyamil mustaqbal, penyebab terkuat apa namanya suksesnya ulama dan anak bangsa ini ditentukan oleh seorang wanita. Mon wanita na salah yusal silu anan salah yusal silu. Nggak mungkin menjadi anak yang sukses kecuali terlahir daripada pangkuan seorang ibu. Dari ibu nikah bakal letih. Tidak akan sukses ulama-ulama kita kecuali daripada pangkuan dan kesabaran seorang ibu di dalam merawat anak. Mohon pak bapak ya apa lah kono yu. Coba suruh neku anan kakek seumur setahun. Sare be, taking dek ya anan kakek talon talaki. Pade nangis menung. Lagi. Mohon bu ibu NU masya Allah kadang talam bus. Matai kebelet talam bus de remah. Cereng ning pengajian anak nangis. Mau neng bini pak, sosokan ngapa mini rambut apa deh? Allah bu, mau neng pengajian, ki nyontolong, dari saya nggak kana, ngapa mini, muka seret deh, Allah lah, bu saya ngomong gini bukan bohong, berempat kali gue ngapa, ting ceramah apa bodoh orang bini muka mantep, duh, ngok deh ya tangales gini, lempo boleh orang. Terbayang-bayang elang apalan Pak Jaman magel Pak Jaman teko lempo ini aja koros langsing lempo ki yelen bilen Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa wanita itu harus diberi bimbingan yang penting? Kenapa? Karena seorang wanita adalah al-wazir li solahiyatil usra. Seorang wanita itu adalah perdana menteri yang menentukan keberhasilan rumah tangga. Seorang pemimpin itu ditentukan oleh apa namanya apa wazir, perdana menteri. Apa perdana menteri loh? Wakil lah, DPR-nya. Makanya Pak Camat, saya pesan sama Pak Camat, penyakitnya pemimpin itu satu Pak, di bawahan. Ketika Pak Camat kapan suka mendengarkan pemimpin apa namanya anak buahnya itu yang lapor-lapor terus, dari situ Anda akan celaka. Kenapa? Dengarkan Pak, dimma kuncinya nih jadi pemimpin, kuncinya jadi pemimpin. Siapa orang yang membawa kejelekan orang di depan sampean Pak, maka itu orang yang akan membawa kejelekan sampean di depan orang lain. Maka jadi pemimpin Kak Adito harus pinter memilih daripada perdana menterinya, anak buahnya, pamong-pamong rokok tuh epele. Karena itu terkadang yang terjadi adu domba pemimpin dengan masyarakat. Moner-meler tak kena kebala lo gue N. Bisa biasa. Mungkin Pak Camat, Kiai, kepala desa, bupati, gubernur itu tergantung wazirnya. Makanya kita lihat para raja-raja, para ulama Nahdlatul Ulama ini dulu mereka dipilih oleh presiden-presiden kita untuk apa? Untuk mendampingi mereka supaya tidak diisi orang-orang yang suka adu domba dan menginginkan kepentingan untuk kepribadiannya sendiri, bukan untuk bangsa dan negara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ekina babunten. Makanya pangastete Pak, di bawaan sampean harus disaring orang-orang saya tepak. Begitu juga sampean Pak. Mau nyari bini, saring bini nih kau, aduh, bini gue lebih tak kena beb, bini boleh, mon bengal lah, mau tak bengal lah, tuh ikat dong nih kaki lagi wah, belis enggak, kezener mak kelak caranya, oh takut, Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan ini ya, karena siapa seorang wanita itu adalah perdana menteri, wakil daripada pemimpin rumah tangga. Kalau rusak semua. Yang ketiga, kenapa harus perempuan harus lebih dibimbingnya? Kenapa? Karena a'dhamul fitnah. Fitnah yang paling besar itu dari wanita. Mau lareng bini rosak. Makanya dikatakan orang kafir kadin itu adabu. Yajibu alaina an naksibal mar'ah. Kita harus bisa memprovokasi wanita untuk kerjasama dengan kita. Fa ayyu yaumin madat ilaina yaduha. Kapan saja seorang wanita mau menjulurkan tangannya untuk kerjasama dengan kita,
maka mereka mengatakan orang kafir fuzna bil haram, kita mudah melakukan kemaksiatan. Wa tabaddadatil juyusul muntasirina liddin, maka pejuang-pejuang agama akan menjadi salsalah, yusalsilu salsalan wasalbutan. Makanya orang kafir tujuannya apa? Mengajak wanita untuk kerjasama. Di bagaimana caranya? Dibuat harus kerjasama. Mau laporan kerjasama, kita lihat sekarang. Dibuat aplikasi TikTok, diajak kerjasama. Kamu joget, saya bayar. Kamu buat YouTube, konten YouTube, semakin banyak yang lihat, kamu saya bayar. Sehingga wanita sekarang muslimah, pakai kerudung, ngomong yang nggak pantas, gerakan yang nggak pantas, sehingga ketika rusak kita lihat pejuang anak-anak bangsa ada masih songkoan celeng mereng songkoan Pak, lebih memabukkan daripada anggur merah. Dek remah lah dek remah sih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, yang keempat sebelum terakhir ini lagi. Apa? Unsurud dhaif yashul alaina an yashul alaiha an tuhda. Perempuan adalah bagian yang sangat lemah yang mudah untuk ditipu. Itu seorang wanita. Jadi seorang wanita itu adalah bagian yang sangat lemah, mudah untuk ditipu. Ebri WC ada, wes bablas angin. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Kan? Ayo singkat. Terakhir nih Kak. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang makanya perempuan itu kan tadi 5 tadi itu pentingnya memberikan. Lalu bagaimana? Makanya sampian Bu, sampian itu dibuat fatayat seperti ini supaya sampian niru ibu nyai mereka para ulama. Karena mereka ibu nyai itu adalah memerankan daripada perannya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Bedereng bini kadang atanya bagaimana cara kita meniru Rasulullah sedangkan kita lelaki, sedangkan Rasulullah laki dan kita perempuan. Dek remah cara niru Rasulullah laki, ada perkara yang tidak bisa kita tiru. Maka Rasulullah telah mengatakan bahwasanya Fatimatun bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Bahkan dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, aku tidak pernah mengetahui seseorang yang paling mirip dengan Rasulullah, mukanya, senyumnya, jalannya, duduknya, akhlaknya seperti Fatimah binti Muhammad, bagaikan pinang di belah dua. Artinya siapa wanita yang ingin mengenal Rasulullah dari sosok wanita, kenali daripada Sayyidatuna Fatimah. Siapa seorang wanita yang ingin meneladani Rasulullah, teladani daripada Sayyidatuna Fatimah. Nah, teladan Sayyidatuna Fatimah itu diaplikasikan oleh para ulama kepada istri-istri mereka. Lah istri-istri mereka memerankan Sayyidatuna Fatimah, kemudian dibuatlah seperti fatayat ini. Apa tujuannya? Supaya wanita memiliki kiblat, supaya wanita memiliki panutan, dan panutannya adalah dibawa kepada Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bon, terakhir sebelum saya tutup ceramah saya supaya tambahan. Lalu bagaimana Habib supaya kita fatayat, supaya kita ini mengajak, kita ini punya tugas dari NU membawa masyarakat untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya, wanita dekat dengan Sayyidatuna Fatimah. Apa sekotu ekelako? Dengarkan. Sekotu ekelako, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 5 hal. Ada 4. Berdepan 4 sekotu ekelako. 1. Dengarkan. Apa? Mengenal sejarah Sayyidah Fatimah. 4 hal yang harus dilakukan oleh fatayat. Kalau bisa ini diterapkan di fatayat. 1. Kenalkan sejarah Sayyidatuna Fatimah dan wanita-wanita soleha. Harus tahu. Kalau boleh saya usul, fatayat harus punya terobosan. Apa terobosannya? Kalian harus masuk ke tempatnya kiai-kiai lewat suami kalian,
bagaimana sejarahnya Bu Nyai dulu, di kesabaran mereka mengemban daripada fatayat ini sebelum adanya kalian. Itu harus dek remah sabar, dek remah icak kocain, dek remah ika belengak neka aneka. Ane penting mempelajari sejarahnya, mempelajari sejarah Sayyidatuna Fatimah dan orang-orang solihat sebelum kita. Kedua, menanamkan di dalam diri kita niat menyerupai, niat serupa. Sampean pakai kerudung, ya Allah, saya niat serupa dengan ibu nyai pendahulu kita daripada fatayat Nahdlatul Ulama. Niat menyerupai. Yang ketiga, Allahumma shalli Muhammad, mengambil apa yang dicintai oleh mereka dan diterapkan di dalam hidup kita. Ini kalau kita nggak usah ke Sayyidatuna Fatimah terlalu jauh, kita nisbahkan domirnya ini kepada istri-istrinya para ulama kita, paham ya? Kita nisbahkan kepada para bu nyai kita. Apa yang harus dilakukan? 4 ya. Yang pertama apa? Mengenal sejarah mereka, sejarahnya ibu nyai di fatayat ini. Kedua, menanamkan dalam diri niat menyerupai mereka. Sampai pakai kerudung hijau, ini yang dipakai oleh mereka, niat pakai, niat menyerupai mereka. Yang ketiga, mengambil apa yang dicintai mereka dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang dicintai mereka, terapkan dalam kehidupan kita. Mengambil apa yang dicintai mereka, diterapkan dalam hidup kita. Allahumma shalli Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, apa yang dicintai oleh mereka Habib? Yaitu sarwaan, tahlilan, tasbih, zikir, sholawat. Itu diterapkan dalam kita. Ambil yang kita bisa dari mereka, terapkan. Oh, sholawat neka dari Bu Nyai neka. Oh, Bu Nyai neka neguk tasbih. Dulu para wanita di kota Tarim itu, mereka gelangnya itu tasbih, Bu. Gelangnya itu pakai tasbih. Tasbih dipakai gelang. Kalau waktunya wirid dibuka. Seperti itu. Tiru. Kita nggak kekurangan Bu Nyai di Indonesia yang soleh. Banyak di Madura ataupun di luar Madura. Paham ya? Yang keempat, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang harus dilakukan apa? Mengambil ijazah dari mereka. Ini penting. Ambil ijazah dari mereka. Usahakan fatayat, kalau saya boleh usul, fatayat harus buat terobosan ziarah. Jangan ziarah kepada orang soleh yang sudah meninggal aja. Nggak usah diziarahi mereka, keberkahannya sudah masuk kepada kalian. Tapi yang lebih adalah masuk kepada pintu mereka. Siapa? Orang-orang soleh yang masih hidup. Ziarahi, buat terobosan, fatayat, rombongan. Kemana? Ke Bu Nyai itu. Suruh mereka cerita bagaimana seharusnya wanita, seharusnya kita. Ke Bu Nyai itu, datang ibu Nyai itu, datang ibu Nyai sana, datang ibu Nyai sini. Tujuannya adalah untuk mengambil sanad dan mengambil daripada apa yang mereka dapatkan daripada suaminya dan wanita-wanita sebelumnya. Ini penting. Si terakhir, si keempat, mereka adalah yang perlu supaya kita bisa dengan mereka, meniru mereka. Yang keempat adalah menjauhi daripada kemegahan dunia. Muntitip ini kiai, dari fatayat harus jauh dari kemegahan dunia. Tak nyaman tadi Bu Nyai ini ke Bu, bini nak Zenul, bini nak kiai ini tak nyaman. Makan cek tadi bini nak kiai, tibinin Habib. Anapa? Mak tak nyaman tadi bini nak kiai. Ki buru molotan, melaki keleng ke pasar. Kebe fatayat telo kali kerincing, tak ada pak sebulan. Sor lah kena de, berperkarap meria. Berapa mas? Nginci mageleng de, jedingnya santri de rebu tepak. Kok lah nyangka mas? Bagi. Mohon pas bini nak kiai tak sabar urusan hada yuk. Mun hadza ta'anu hadza lagi. Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Jauh dari kemegahan dunia. Hiasan seorang wanita bukan itu. Hiasan seorang wanita adalah kemuliaannya di dalam takwa. Sayyidatuna Fatimah sebagai penutup, Sayyidatuna Fatimah itu pernah pakai kalung atau pakai gelang. Rasulullah masuk, ngelihat langsung ditutup, keluar Rasulullah. Dikejar oleh Fatimah, faham? Oh, gelang ri penyakit. Diambil, dijual, disodakokan.
Kemudian datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, yang kamu lihat tadi sudah aku sodakokan, aku berikan kepada fakir miskin. Senyum Rasulullah, dicium keningnya Sayyidatuna Fatimah, didudukkan di tempat duduknya siapa namanya daripada Rasulullah. Mudah-mudahan barokah iki. Jadi nyon tolong banser siapa kidus untuk Fatayat NU, gelang-gelangnya yang mau ditaruh untuk Allahumma shalli ala Muhammad. Balik ngocak nja beb nek mitasi mak ngako kakek mon mitasi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf cara menebak salbut nih kah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Saya kasih 5 pertanyaan. Iya. 5 pertanyaan. Saya bisa jawab angkat tanang. Itu ting a jawab, saya tak itu ting tak oleh a jawab. Pertanyaan pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaan pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama adalah bagaimana para pejuang NU, para simpatisan NU supaya mendapatkan barokah yang sempurna dari para masyayikh NU, apa yang harus dilakukan? Sampai bisa? Angkat tanang bateki, ajunan ke sinuting ge. Tuting aki situ. Ke siapanya mana? Ke siranya. Ke Banji. Ke Banji. Tuting aki. Mana? Ada santre ya? Ini. Iya santre. Beri mic. Seras mana? Seranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyam buka. Siapa yang mana? Jawahir Akbar. Dibuka mulutnya. Siapa? Jawahir Akbar. Oh, Jawahir Akbar. Oh, bermata raja kayaknya. Kayak maros koroh deh iya. Apa jawabnya, Jong? Setung Basra. Apa? Setung Basra. Terus dua adab. Telok husnudzon. Apa? Husnudzon. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah. Rezekikan barokah kita kacau selamat dunia akhirat. Berarti anak saya soleh. Allahumma ftah ali fatal arifin alimul muta'wil wa yadil sawi sabil. Al-Fatihah. Buah. Ya. Oke. Ya. Tepuk tangan. Ya. Jong, har, pereng babeli. Mulai Jong, pentain kancan begini. Mulai Jong. Pertanyaan kedua, binian. Saya pasrahkan kepada Kiai Zainur untuk menunjuk perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui kebaikan? Sampai bisa? Oke, Zenur. Bini. Tuli. Beda ke seorang. Oh, beda 2 telok. Tong 2 telok 4. Nyereng ke? Ayo. Sikam mah. Sidim mah. Beni tiang loh, beni. Sidim mah ijo. Oh iya. Oh, mak melese lempuk ya. Melese sehat. Ngereng Bu. Bitong telok tak maju gagal. 1
Banyak penggemar kan. Coba dada boleh kena. Dadain kena. Iya telat kagak lah. Ayo, siapa namanya Bu? Vivi Sofiati. Kakek Vi. Apa jawabannya? Inna khairat dunya wal akhirah fi taqwallah wa ta'atih. Cara mengenali kebaikan bagaimana? Dengan takwa kepada Salah. Ya, Zeno, tuting. Malar mau ke barokah Bu. Patengki dah nengah. Sedima ke. Oke. Utin kamera ya. Obo si gurus kiai. Seras mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Anissa. Siapanya mana? Anissa. Andisa. Bagaimana cara mengenali kebaikan? Yang pertama mengenal sejarahnya. Salah. Coba lagian, coba. Ayo si cereng luah, ayo. Jangan si cereng gelar luah. Ayo. Singa salah kalah rokon miko mana. Beri. Tepuk tangan. Bagus. Mika. Seras mana? Ya Allah. Mungkin ada istighosa apa jawab beri. Bagaimana cara mengenali kebaikan? Ya Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti belakangnya kebaikan. Ya betul, tepuk tangan. Maka terbarokah rezekian barokah di orang yang sukses rezekian barokah umur barokah rezekian barokah sehat walafiat terkacir selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Buah sebereng terbarokah ge. Tambahin susu. Oke. Santa pengenem mereka. Koras bini nere. Pelengan. Cenya banyak yang susu kan. Kion. Sambil. Oke. Lakin siapa itu? Terbarokah sehat terus ge. Barokah umurah. Pertanyaan berikutnya. Oleh aing di oleh nikah. Apa ini ge? Coba dijelaskan. Apa nih? Mana kliniknya? Oh nikah. Sekali berobat apa sekali? Oh sekali sakit. Iya. Ya mari sakit fotokopi diki kan nanya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tadi ada seseorang yang dia ini karena pasrah kepada gurunya dia mendapatkan hal yang sangat agung, ilmu zahir dan batin. Siapa namanya? Siapa yang bisa? Pak Jamat nuting bini antung Pak Jamat. Pak Jamat. Pilihkan satu Pak Jamat. Saya ngereng embian Pak Jamat. Saya kemah. Saya Budi apa dia ada? Saya dimang ya. Itu yang pakai kerudung biru. Iya. Mana? Tahu kerudung biru Pak Jamal. Ya. Siapa namanya? Mailatul Zahra. Mbak Andra. Apa jawabannya? Syekh Ali bin Abdullah Baros. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita minta Pak Camat untuk memberikan, mudah-mudahan jadi perempuan yang salehah, rezekinya barokah, umurnya barokah, perempuan yang salehah. Allahumma ftah li fadl arifin, alim ilmu ta'wil, hadiyalah sabil. Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Waktu nulis WC di Pak Jamat biasa. Nah. Pertanyaan berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih wanita itu harus lebih dididik melebihi daripada seorang lelaki? Siapa yang bisa? Siapa suruh tinggi? Ngiring. Tuting aki. Laki oleh bini oleh ngiring kesokan ajunan bukan gitu. Ngiring. Ngiring. Dan gula darah nurok. Ngiring. Sehingga malah ke. Oh iya. Bu nyain noro. Seras mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabnya? Nomor 1 karena wanita itu menyebab berdirinya suksesnya anak bangsa dan agama. Nomor 2 menentukan keberhasilan rumah tangga. Nomor 3 karena wanita itu amdul fitnah. Dan nomor 4 mudah dididik. Yang keempat? Mudah. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbarak rasikan barakat kacet selamat dunia akhirat sehat walafiat. Hadini kutun salih jali balik kulli khair dafi al kulli syarr al Fatihah. Aneka. Terbarakah. Pertanyaan terakhir, sebisa oleh neka tambahin surga. Pertanyaan apa kedua? Biarkan saya yang memilih Anda. Pertanyaan apa kedua? 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama adalah apa perkara sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Sing angkat tangan kadek tak itu ting magang angkat so kedua. Pertanyaan pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita untuk meneladani orang-orang yang terdahulu. Itu pertama. Pertanyaan kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan kedua adalah apa maksud tujuan dan yang didapat? Oh, bener ya. Oh iya surban ya. Apa maksud tujuan dan yang didapat oleh seorang kafir kepada seorang wanita? Sampai bisa? Ayo. Coba kita lakian kada. Are. Ya. Tersalah. Malah balapan kelampin dulu. Siapa yang mana? Benli. Apa jawab Nali? Amin. Ya, terus. Apa? Apa nomor 2? Menanamkan dalam diri kita dan berniat menyerupai mereka. Ya, nomor 3. Nomor 3 mengambil apa yang dicintai seperti mirip dan lain-lain dari mereka dan menerapkan dalam diri kita. Ya, pinter ya. Telok. 4. Menjauhi kemudahan dunia.
Nomor berapa? Nomor telu apa? Ya, nomor 4. Berempat. Ya, nomor 5. Ya, apa tujuannya seorang kafir kepada seorang wanita? Dan apa Jan? Lah, lerma. Ya. Nengenang si lain. Nengenang. Siapa sih kerja sama? Lah, ada rumah. Je, tanggung cak dia kalau. Apa yang akan terjadi? Jangan takut cak dia kok gila. 1 2 2,5 kate. Se. Bu nyaina kan. Bu nyaina. Saya minta kepada Ibu Nyai Zainur untuk menunjuk seorang wanita dari mereka. Ayo, jangan mendengarkan bisikan-bisikan dusta. Pelakinya, angkat tanah pada ke. Sejauh mancang wala tangale. Sedima. Oh, mele orang ngetibir ya. Nepotisme ini namanya. Ayo. Siapanya mana? Fauzia. Pernah oleh surban? Belum. Ya, dari mana? Dari Peragaan Daya. Oh, apa jawabnya? Jawaban yang pertama adalah mengenal sejarah Fatimah dan wanita-wanita solehah. Yang kedua, niat menyerupai mereka. Yang ketiga, mengambil apa yang dicintai mereka dan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, mengambil ijazah dari mereka. Dan yang kelima, jauh dari kemegahan dunia. Terus, apa tujuannya orang kafir kepada wanita itu? Tujuan orang kafir mengajak kerjasama dengan perempuan atau wanita tiada lain adalah untuk menghancurkan masa depan bangsa. Setelah mau diajak kerjasama, orang kafir menyediakan semacam media bagaimana perempuan muslimah untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang kafir tersebut. Seperti halnya TikTok yang kemudian seorang wanita TikTok mula oleh kerjasama apa sih kau lebih kafir? Keuntungan. Karena niatnya untuk menghancurkan generasi bangsa. Salah. Sungguh. It's my dream apa ya? Salah dream. Angkat tangan. Coba. Tersalah. Siap-siap binian, Marena binian siap-siap. Tersalah. Siapa namanya? Pernah oleh surban? Kate. Aro ibu koneng dari gelek ro neser. Iya. Dari gelek ya. Maju. Beri mic. Ke Nur si anu nih Kak. Seras mana? Zahratun. Dari Peragaan DJ. Pernah oleh surban?
Punten. Hah? Punten. Pernah beli sarung? Melai sarung pernah? Nabi meleh. Pernah? Pernah melai sarung? Pernah. Iya tak apa-apa pernah deh. Apa salah? Ayo, apa jawabnya? Jawaban pertama, 1. Mengenal Siap-siap sejarah lakian. Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan wanita-wanita soleh. Terus. Yang kedua, menanamkan dalam diri kita niat menyerupai mereka. Yang ketiga, mengambil ijazah dari mereka. Yang ketiga, mengambil apa yang dicintai oleh mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, mengambil ijazah dari mereka. Dan yang kelima, menjauhi dari kemegahan dunia. Apa tujuannya orang kafir? Mengajak para wanita-wanita soleh untuk kerjasama dengan tujuan untuk mendapatkan uang, keuntungan berupa uang. Apa sih kalau orang kafir mau ada kerjasama? Wanita mau orang kerjasama oleh apa orang kafir? 1. Dapat merusak kehidupan. Dapat merusak kehidupan masa depan. Kurang lengkap. Coba. Ayo tulis. Pernah oleh surban? Ayo cepat. Terakhir lah. Malam. Seras mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nyaman Bing? Aziza dari siapa? Aziza dari Dimaza. Satu, 2. Panitia belis, apa jam Naza? 1. Mengenal sejarah Sayyidah Fatimah. Langsung nomor 2 Bon. Apa anunya orang kafir? Visi misinya. Ya. Untuk memprovokasi wanita untuk menghancurkan mereka, untuk menghancurkan masa depan wanita. Bekerja sama menghancurkan kehidupan. Seras mana? Apa jawabnya? Apa? Nah ya, kalau perempuan kalau sudah diajak kerjasama dapat apa orang kafir? Kete. Coba. Ayo. Siapanya mana? Andini Kamelia. Sudah pernah dapat surban? Belum. Apa jawabnya? Apa yang didapatkan orang kafir kalau perempuan sudah mau kerjasama? Mudah diajak untuk membuat dosa atau bermaksiat. Kurang 1. Serta bisa menghancurkan bangsa dan negara. Bisa menghancurkan apa? Bisa menghancurkan bangsa dan negara untuk anak-anak muda. Ya, betul. Tepuk tangan. Yaitu mudah melakukan yang haram dan para pejuang-pejuang bangsa akan mudah dikalahkan. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleh, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Hati ini ikutan soleh, jalibatan di kulli khair, dafiatan di kulli syarr. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, doa lagi. Apa?
Hah? Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf dekat para kiai. Saya tadi ada ceramah istonaki mukodim lagi tak ceramah ya. Sampai lupa nggak nyebut nama-namanya para kiai, Pak Camat, minta maaf semuanya. Wa tawalna fil kalam, terlalu panjang saya ceramah, saya minta maaf. Mudah-mudahan ada hikmah di dalamnya, membawa keberkahan para masyayikh kita, teman-teman Banser semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan riayah wal inayah daripada para salafun saleh insyaallah. Amin Allahumma amin. Kak Dintoh sebisa abtina atau lagi salah lopotan yang suara. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.